Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umri dunyawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa la alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda. Perkenalkan, nama saya Aulia Rosida, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 yang bertujuan memenuhi tugas ujian tengah semester, yakni mereview pembelajaran. Langsung saja kita mengenal apa itu pembelajaran. Pembelajaran belum lengkap jika kita belum mengenal apa itu belajar. Belajar menurut saya seseorang yang tidak tahu apa-apa sebelumnya akan menjadi tahu karena dibekali dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Setelah itu akan adanya perubahan, yakni perubahan kognitif pengetahuan. Yang selanjutnya ada perubahan afektif, yaitu perubahan sikap yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir ada perubahan keterampilan, yakni siswa mempunyai gagasan kreatif dan guru memberi arahan kepada peserta didik. Dan menurut saya cakupan ilmu pengetahuan itu sangatlah luas, ibaratkan sejak saat kecil hingga sampai ke liang lahat. Kita harus mencari ilmu karena ilmu tidak ada batasnya. Selanjutnya, apa itu proses pembelajaran? Proses pembelajaran ialah seperangkat tindakan yang dilakukan yang disengaja oleh para pendidik yang digunakan untuk proses belajar siswa, yang dimana proses belajar siswa internal maupun eksternal. Pembelajaran tak lupa dengan metode, strategi, pendekatan, dan lain sebagainya untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang aktif. Selanjutnya, jelaskan filosofi dasar-dasar pembelajaran. Menurut filsuf Gagne pada tahun 1977 mengatakan bahwa yaitu seperangkat peristiwa-peristiwa atau rangkaian yang ekstern yang dialami oleh peserta didik di dalam proses belajar siswa. Pembelajaran yang dimaksudkan untuk proses belajar secara eksternal yang sedemikian rupa harus dapat mengaktifkan. Pembelajaran yang dimaksudkan untuk proses belajar secara eksternal yang sedemikian rupa harus dapat mengaktifkan serta mendukung dan memperhatikan proses internal dalam proses pembelajaran berlangsung. Dalam peserta didik harus mempunyai upaya sadar bahwa dirinya ingin membutuhkan ilmu pengetahuan dan pendidik harus mempunyai tekad untuk membuat siswa belajar. Sebagai pendidik harus mempunyai 3 filsafat tentang pendidikan, yaitu yang pertama. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori-teori belajar. Apa saja sih tentang teori-teori belajar? Yang pertama ada teori behavioristik, dan yang kedua ada teori kognitivistik, dan yang ketiga ada teori humanistik, dan terakhir teori konstruktivistik. Selanjutnya kita memahami apa itu teori behavioristik. Behavioristik itu ialah lebih menekankan kepada pendidik, atau pendidik itu lebih penting terhadap perubahan kepada peserta didik. Selanjutnya ada teori kognitivistik. Kognitivistik ini sama-sama saling berperan aktif antara guru dan murid, bisa sama-sama saling memecahkan masalah dan bisa menciptakan ide perbedaan pendapat antara guru dan murid. Jadi di kognitivistik ini peserta didik
sudah mempunyai akal pikiran dan mempunyai peluang untuk menciptakan ide kreatif dan bisa berkolaborasi dengan gurunya. Selanjutnya ada teori humanistik. Teori humanistik ini peserta didik bisa memilih potensi ia sendiri untuk mengembangkan serta bisa bertanggung jawab sendiri atas pilihannya. Dan yang terakhir ialah teori konstruktivisme, di mana guru harus membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi alam yang peserta didik miliki, karena dapat berpengaruh di dalam faktor-faktor lingkungannya tersebut. Di sini, konstruktivisme ini peserta didik sudah memiliki potensi atau bakat yang ia miliki. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ialah rangkaian dari pendidik untuk peserta didik dalam bentuk materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada kontekstual, yaitu guru dan peserta didik sama-sama saling berkolaborasi. Dan yang kedua ada pemecahan masalah, yakni guru dan peserta didik saling beradu. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada kontekstual, yaitu guru dan murid sama-sama saling berkolaborasi. Yang kedua ada pemecahan masalah, yakni guru dan murid sama-sama saling beradu pendapat untuk mencapai tujuan yang umum. Yang ketiga ada integratif, yaitu guru memadukan antara ilmu pengetahuan dengan keadaan. Dan yang keempat itu ada induktif. Induktif mempunyai arti guru memberikan presentasi kepada anak muridnya dengan memberikan contoh-contoh atau ilustrasi. Dan yang terakhir saintifik, yaitu pembelajaran menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Selanjutnya, apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran ialah cara yang sistematis yang dilakukan oleh guru untuk proses pembelajaran siswa yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran ialah cara memudahkan pendidik dalam proses dan hasil belajar siswa sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik dan semudah mungkin oleh peserta didik. Dan guru harus lebih pintar memilih metode apa yang harus diambil sesuai dengan di lapangan. Kata lain, metode pembelajaran ialah urutan sistematis atau langkah-langkah sebelum melakukan pembelajaran sampai akhirnya memperoleh tujuan pembelajaran. Agar metode pembelajaran berjalan secara efektif, yakni pendidik harus menguasai antara materi yang ingin disampaikan dan metode apa yang ingin digunakan. Selanjutnya saya akan menyebutkan jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode tanya jawab, yang ketiga ada metode diskusi umum, yang keempat ada metode diskusi kecil, yang kelima ada metode demonstrasi, yang keenam ada metode debat aktif, yang ketujuh ada metode latihan, yang kedelapan ada metode penugasan. Baik, saya akan menjelaskan metode-metode yang telah saya sebutkan. Yang pertama, metode ceramah. Kondisi kelas ini akan dipegang sepenuhnya oleh guru. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Metode yang dilakukan antara guru dan murid yang saling berinteraksi untuk berpendapat, menanyakan, atau menjawab. Ada diskusi umum, yakni diskusi kelompok yang proses pemecahannya yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi.
Berbeda dengan diskusi kelompok kecil, yakni diantaranya membagi siswa dalam kelompok-kelompok. Jumlah anggota kelompok itu antara 3-5 orang saja. Pelaksanaannya dimulai dengan guru menyajikan permasalahannya secara umum. Kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam sub masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Ketua kelompok menyajikan hasil diskusinya. Selanjutnya ada metode debat aktif, yakni metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik peserta didik. Metode penugasan, yaitu metode penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan. Selanjutnya metode penugasan, yaitu metode penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan belajar, kemudian harus dipertanggungjawabkan. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Atau dapat diartikan evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Mempunyai tujuan evaluasi pembelajaran yaitu memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Oleh guru dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya dilakukan saat ujian tengah semester saja atau ketika akhir semester saja. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru bertujuan untuk melihat perubahan nilai yang didapatkan siswa secara berkesinambungan sehingga bisa dikatakan guru memastikan secara seksama dan detail dalam menganalisis kemampuan siswa. Kedua, komprehensif. Selain itu, guru juga harus memperhatikan aspek kognitif dan aspek afektif siswa. Jika diperhatikan secara seksama, tidak jarang beberapa guru hanya fokus memperhatikan aspek kognitif saja, padahal kedua aspek tersebut sama penting dan berperan besar dalam proses evaluasi pembelajaran siswa. Dalam hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk mengajarkan siswa untuk memahami suatu materi pembelajaran saja, tetapi guru juga dituntut dalam membentuk karakter siswa, terutama dalam mengajak siswa untuk berpikiran positif dan memiliki perilaku positif dalam proses belajar. Bahkan akan sangat bagus jika banyak manfaatnya dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran yang baik akan dilakukan guru dari proses belajar siswa hingga hasil belajar siswa. Ketiga, kooperatif. Proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru memiliki beberapa elemen yang berperan penting dalam perkembangan siswa, seperti dari kepala sekolah, guru wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua. Dengan sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh beberapa pihak tersebut, perkembangan siswa akan jauh lebih baik lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi dan kerjasama merupakan unsur penting dalam evaluasi pembelajaran siswa. Yang terakhir, objektif. Selain itu, penilaian hasil dalam evaluasi belajar siswa harus bersifat objektif. Bersifat objektif berarti guru tidak memperhatikan faktor-faktor subjektif yang dapat mempengaruhi hasil belajar, seperti guru memiliki hubungan khusus terhadap siswa, ada faktor perasaan tidak tega atau hal-hal yang lain yang dapat mengubah pandangan dan penilaian guru terhadap kemampuan siswa. Apabila siswa mendapatkan nilai yang kurang baik, Anda juga harus memperhatikan jenis-jenis evaluasi pembelajaran ialah secara umum ada dua, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif terbagi
menjadi dua, yaitu uraian bebas dan terbatas. Sedangkan objektif terbagi menjadi 4, yaitu pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan tes melengkapi jawaban. Dan tidak lupa guru juga harus melakukan evaluasi di saat mengajar. Sudah baikkah atau belum, sudah sesuai metode yang tepat atau belum, dan lain sebagainya. Dengan itu, kenapa harus melakukan evaluasi pembelajaran terhadap guru dan peserta didik? Karena untuk meningkatkan mutu sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kurangnya dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.